Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wasyakirin wal dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita telah sampai kembali di nisfu Sya'ban yang insyaallah setengah bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini juga sebagian yang lain mungkin menyebutnya dengan hari kasih sayang. Betul sekali bahwa nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban sesungguhnya adalah di antara hari yang Allah betul-betul memberikan kekhususan di hari itu. Di antaranya adalah kekhususan dalam kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mencintai kita, yang paling mencintai umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, yang pertama dicari oleh Rasulullah adalah umat kita semua. Mengapa demikian? Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling mencintai kita, orang yang paling sayang dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita mencintai karena Allah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, cinta dalam Islam antara nafsu dan ridho ilahi. Di dalam Islam kita sangat erat kaitannya dengan cinta atau kasih sayang. Bahkan di ayat pertama Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Di awal ayat, di awal surat dalam Al-Quran aja, ayat yang pertama sudah berbicara mengenai kasih sayang. Umat Islam hakikatnya adalah umat yang betul-betul cinta dan kasih sayangnya tinggi. Cinta dan kasih sayangnya mengalahkan umat-umat yang lain, dan itu harus kita buktikan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, akan tetapi dalam konteks zaman kadang-kadang memahami cinta itu seringkali berubah. Kadang-kadang juga sudah keluar dari yang seharusnya. Kenapa? Karena cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu kita akan mencoba sedikit membahas cinta di dalam Islam antara nafsu dan ridho ilahi. Ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa cinta dalam Islam adalah ibadah jika diniatkan karena Allah. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, maka itu hakikatnya adalah ibadah. Jika ada jikanya, jika kita mencintai sesuatu itu karena Allah. Kita mencintai keluarga kita karena Allah. Kita mencintai tetangga kita karena Allah. Kita mencintai pemimpin kita karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini gampang diucapkan, sulit dilakukan. Jadi harus karena Allah. Alasannya adalah Allah. Sulit, sangat sulit. Kadang-kadang kita lupa. Oleh karena itu perlu sekali kita mendengarkan tausiah-tausiah atau mereka-mereka yang berusaha mengingatkan kita agar apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Hubban, sangat penuh cinta karena Allah. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada seorang yang beriman tetapi perangainya itu bengis, kejam, merusak, sesungguhnya dia bukan seorang yang beriman. Karena seorang beriman itu pasti penuh dengan kasih sayang, tetapi ditambah kasih sayangnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibacakan di dalam mukadimah menyebutkan bahwasanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi sebagian wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ini Allah menyampaikan demikian. Sebagian manusia itu menjadikan selain daripada Allah itu hal yang seperti mencintai Allah. Jadi sebagian manusia itu kadang-kadang yuhibbunahum kahubbillah, mereka itu mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Atau bahkan mencintai selain Allah melebihi mencintai Allah. Kalau kita renungkan ini cukup mungkin sudah banyak terjadi ya. Atau kadang-kadang menghinggapi diri kita lebih mencintai harta, lebih mencintai jabatan, lebih mencintai kedudukan dibanding cinta kita kepada Allah. Jadi nanti ada orang yang demikian katanya, orang yang lebih mencintai kepada selain Allah dibanding dengan mencintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka orang tersebut telah menyempurnakan imannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu poin yang pertama, bahwa cinta itu bisa jadi ibadah karena Allah. Yang kedua, waspada terhadap cinta yang dikendalikan oleh nafsu. Kadangkala cinta kita itu terjerumus oleh nafsu ke dalam kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada di dalam diri manusia itu kemungkinan ada nafsu, namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang senantiasa mengajak kita
kepada keburukan, kepada kejahatan. Maka ketika di bulan Ramadan ada satu hadis yang mengatakan bahwa setan-setan dibelenggu. Tetapi kenapa banyak umat Islam, banyak di antara kita, saudara-saudara kita mungkin yang masih melakukan kejahatan? Itu disebabkan karena di antaranya adalah nafsu amarah. Inna illa ma rahimah rabbi. Tapi kata Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka yang dikehendakinya. Meskipun kita punya potensi untuk berbuat jahat, tetapi Allah selalu memberi petunjuk kepada mereka yang dikehendaki. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat atau hawa nafsu. Jadi seringkali yang berbau surga itu sulit. Seringkali yang berbau surga itu membuat malas, dan seringkali yang berbau neraka itu begitu indah dan mempesona. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, cinta yang diberkahi adalah cinta dalam ikatan pernikahan. Ini seringkali ayatnya jelas dibacakan dalam berbagai kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau kita mencintai terutama lawan jenis, maka solusinya adalah adanya pernikahan. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada solusi bagi dua insan yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan, kecuali adalah pernikahan. Jadi kalau ingin ada cinta yang penuh dengan berkah antara laki-laki dan perempuan, maka caranya adalah satu, adanya pernikahan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, mencintai sesama karena Allah adalah sumber keberkahan. Jadi kalau kita saling mencintai itu akan penuh dengan keberkahan, akan penuh dengan kedamaian. Banyak solusi-solusi itu akan selesai karena adanya rasa cinta di antara kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwa kalau di antara kita dengan sesama itu ada masalah, ada problem, tidak saling mencintai, maka tidak mungkin akan saling tolong-menolong. Sementara tolong-menolong itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 yang Allah nanti akan berikan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diberikan naungan? Siapa yang akan diberikan pertolongan? Siapa yang akan diberikan bantuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu 2 orang. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau karena Allah, dia akan senantiasa cinta, dan karena Allah juga dia akan berpisah. Wa jtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Insyaallah orang yang saling mencintai karena Allah, maka keduanya akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kadang-kadang kita lupa bahwa tugas kita diantaranya adalah harus saling menyayangi di antara kita,
saling membantu di antara kita, saling mencintai di antara kita. Apalagi menurut para ahli, kita itu tidak akan bisa hidup sendiri. Kita itu adalah makhluk sosial, maka Islam sudah mengajarkan kepada kita agar di antara kita itu saling mencintai sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, karena saling mencintai itu penuh dengan keberkahan. Saling mencintai itu adalah ibadah jika cinta dan kasih sayang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bi ittisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asa bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil Islam bihidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.